Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari perwakilan Santri Putra ingin menampilkan yakni drama yang menceritakan tentang lahirnya Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Baiklah, kami akan memperkenalkan peran-peran kami sebagai apa saja. Saya sebagai narator. Saya sebagai Bagus. Saya sebagai Budi. I'm from Belanda. I'm from Belanda. I'm from Belanda. I'm from Belanda. Saya sebagai Bung Tomo. Saya sebagai Mbah Hashim. Saya sebagai Mbah Bisri. Saya sebagai Mbah Wahab. Saya sebagai ajudan. Saya sebagai arek-arek Surabaya. Saya sebagai santri. Saya sebagai arek-arek Surabaya. Saya sebagai fakir miskin. Saya sebagai santri lawasan. Saya sebagai sidik. Saya sebagai rakyat jelata. Saya sebagai santri 2. Nah, itulah para peran kami. Bagaimana drama kisahnya, bagaimana keseruannya, mari kita saksikan bersama-sama. Nah, hadirin yang berbahagia, apa itu resolusi jihad? Siapa di balik aktor resolusi jihad dan seberapa besarkah resolusi jihad mempertahankan kemerdekaan ini? Marilah kita saksikan bersama-sama, yakni sebuah kisah yang menceritakan lahirnya resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Proklamasi kemerdekaan memang sudah dikumandangkan. Namun perjuangan belum usai, belum genap 1 bulan kata merdeka berkumandang, Republik Baru Indonesia sudah mengalami hujan berat yang melintang. Tepat pada tanggal 15 September 1945, ribuan tentara Inggris yang bergabung dalam AFNAI datang ke Indonesia dengan membonceng tentara Belanda yang disebut dengan Nija. Mereka datang dengan maksud mengembalikan pemerintahan pada Hindia Belanda karena memang mereka tidak mengakui akan kemerdekaan Indonesia. Terlihat seorang pemuda yang sedang asik belajar. Suasana di luar pondok nampak gaduh, namun pemuda tersebut tetap asik dengan belajarnya. Budi, woi, dicari kemana-mana kok di sini. Budi, Inggris sudah merapat di Perak. Penjajah kembali lagi ke Indonesia. Ampun, hancur lagi Surabaya. Ada apa, Gus? Kok seneng yang ganggu orang kamu ini? Gus, ada apa? Dasar orang-orang ini. Sekarang Inggris datang lagi. Kamu pengen mati tak? Oh, linggis. Itu ada di asrama. Sudah aku beresin tadi. Tuh sana ada di lemari. Waduh, dasar budek orang ini, rek. Siapa yang tanya linggis? Inggris, Sot, Inggris. Itu sana ambil sendiri. Masa aku juga yang harus ambil? Hei, bukan Inggris yang aku maksud, Sot. Ini Inggris, sekutu Belanda. Ikut juga mendompleng pada pasukan sekutu. Waduh, bisa-bisa mati karena error di telinga anak ini. Sampan ini maksudnya apa, Cak? Tadi tanya linggis. Sudah aku bilang ada di asrama. Kok sampean malah marah-marah? Bicara seenaknya. Malah mengampleng lagi. Salahku apa? Sebentar, dengarkan baik-baik telingamu. Makanya bersihkan telinga ini. Aku tidak bilang linggis, tapi Inggris. Dan aku bilang sekutu. Sekutu Londo. Ikut juga mendompleng Budi. Inggris, sekutu, Londo, Sot. Waduh, ampun Bu. Apa? Inggris, Sot, sekutu Sot. Walah, Regi. Inggris datang, sekutu. Yolo. Wah, bahaya ini. Ngapa lagi Belanda itu ke sini? Kita sudah merdeka kok. Ngapa lagi mereka? Jangan. Hidupmu itu, Sot, benar-benar beruntung. Di luar orang-orang pada bingung kamu masih enak-enak belajar. Jadi rame-rame di luar itu kamu kira orang-orang mau ke pasar. Siap, aku siap. Demi tanah air ini aku rela mati, Cak. Dan aku pasti ikut perintah pemimpin, Cak. Tidak perlu besar, santai saja. Terserah, sebahagiamu. Siap-siap. Ya udah, ayo cepat kita pergi. Ayo.
arek-arek Surabaya dan para santri sedang bermusyawarahkan ancaman dari sekutu Belanda. Kang santri datang. Duduk semua, duduk. Woi. Saiki awak dhewe kudu rembugan nih. Apa sing kudu dilakoni nggih Londo? Londo wis teko nang Tanjung Perak. Bagaimana kalau kita langsung serbu markas Belanda? Betul. Kamu mau cari mati, senjata nggak punya, mau langsung serbu, aneh-aneh aja kamu. Kita kembali ke negeri dance matisna kita kibarkan lagi bendera Belera Belanda. Karena gini akan menjadi markas rehabilitation of Belanda. War and internas. Cepat you kibarkani di tiang TNI di Hotel Yamatoidu. Birsmo orantau, kala kita orang akan kampulut berkuasa. Hahaha, Japan. Apa sampean? Sampean angkat sikil saka kene awak dhewe wis merdeka Utawa Opo, hey, Tataras Kudo Talam Manan, Perang and Karna Blender Adalang, Anggota Skudo, Makas Perang, Pemerintah Belanda, Berhak Menegakan Kembali Pemerintah Hindia Belanda. Jutablik Indonesia, nah, Jitara orang tidak mengakui itu. Belanda memang kurang ajar. Kamurama Mankazar, hen. Indonesia sudah merdeka. Kau masih mau menjajah kami lagi, ha? Rasakan ini. Mati kamu setan. Turunkan benderanya, sobek bendera itu, sobek. Kita sudah merdeka. Kita sudah merdeka. Kita menolak bangsa asing masuk ke bumi pertiwi ini. Merdeka. Kowe bedil, awake dhewe ra duwe. Piye lah awake dhewe colong bedile wong kae? Setuju ora? Setuju. Kiai Hasyim Asy'ari sedang mengaji dan masuklah santri dengan mengucapkan salam. Tasriyatu jahim inna hadza lahwal haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Waalaikum, maaf mengganggu Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa, silahkan masuk. Ada apa? Mohon maaf Kiai, ada utusan dari Jakarta ingin bertemu Kiai. Baiklah, suruh dia masuk. Baik Kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Baik Kiai, terima kasih. Bagaimana kondisi di Jakarta? Ada kepentingan apa? Mungkin aku bisa membantumu. Alhamdulillah kondisi masih kondusif Kiai. Saya diutus secara diam-diam oleh Presiden Soekarno untuk bertemu Kiai. Presiden Soekarno? Betul Kiai. Ada apa gerangan hingga Bung Karno mengutusmu kemari? Untuk menyampaikan ini pada Kiai. Aku tahu maksud Bung Karno. Mohon maaf Kiai. Lantas bagaimana Kiai? Begini, sampaikan pada Bung Karno berkenaan dengan keinginan beliau, aku akan memusyawarahkannya terlebih dahulu. Dalam waktu dekat, beliau akan kabarkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Insya Allah jawabannya akan segera beliau dapatkan. Sampaikan saja seperti itu. Baik Kiai, terima kasih. Kalau begitu saya mohon pamit untuk kembali ke Jakarta. Baiklah, sampaikan salam hormat saya pada beliau. Baik Kiai, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan datanglah Kiai Wahab dan Kiai Bisri untuk memusyawarahkan pertanyaan dari Bung Karno. Kiai Wahab, Kiai Bisri, maksud saya mengundang antum semua datang ke sini adalah untuk menanggapi pertanyaan Bung Karno kepada saya tentang bagaimana hukumnya membela tanah air menurut pandangan Islam. Kedatangan tentara Inggris dan Belanda di negeri kita memang membuat kemerdekaan menjadi terancam. Mereka berniat mengembalikan pemerintahan ke tangan Belanda. Tapi saya menangkap keinginan yang lain dari Bung Karno. Jika hanya menginginkan tentang hukum, beliau pasti bisa memutuskan sendiri. Bukankah beliau juga pernah nyantri pada Hadratus Syekh? Benar, itu juga yang ada di pikiranku. Menurutku, Bung Karno meminta kita dan warga pesantren untuk bertempur melawan para penjajah yang ingin kembali berkuasa. Dari surat An-Naml ayat 34 yang berbunyi, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikannya penduduk yang mulia jadi hina, dan demikian pula yang akan mereka perbuat. Jadi siapapun orangnya, baik muslim ataupun non-muslim, jika berpihak pada sekutu, berbuat kerusakan atau berperilaku kufur, maka wajib hukumnya untuk dibunuh. Saya sangat setuju dengan Hadratus Syekh. Tidak ada bantahan lagi tentang ayat itu untuk menjadi dasar perjuangan kita. Baiklah Hadratus Syekh, jika demikian kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat Bung Karno yang sedang gelisah sendirian berjalan bolak-balik di dalam rumahnya. Aku harus menemui Kiai Hasim dan aku harus meminta pendapat beliau. Langkah apa yang harus aku lakukan untuk terus membakar semangat arek-arek Surabaya? Ya Allah, tunjukkanlah kuasamu. Aku tahu Engkau maha dari segala maha di muka bumi ini. Assalamualaikum Bung. Iya Bud, ada apa? Belanda Bung, sudah mendarat. Kiai Hasim Asy'ari sudah memberi fatwa jihad. Baiklah, aku akan menyusul kalian ke pondok. Ya udah Bung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata semangat para putra bangsa terus berkobar dalam memerangi pasukan penjajah. Semoga mereka semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Kiai, saya sudah baca selebaran tentang resolusi jihad. Dada saya langsung bergemuruh Kiai. Apakah Bung Tomo berjuang hanya karena pasukan sekutu menyerang Surabaya? Tidak Kiai, tanah air saya bukan hanya Surabaya, tapi seluruh Nusantara. Alhamdulillah. Lantas apa tujuan Bung Tomo datang kemari? Saya datang ke sini untuk meminta restu Kiai. Meminta restu? Untuk apa Bung Tomo? Untuk membacakan pidato saya sebagai pemicu semangat perlawanan untuk menjawab ancaman pasukan sekutu terhadap kita Kiai. Pidato yang seperti apa Bung Tomo? Pidato yang merupakan manifestasi atau pernyataan dari resolusi jihad. Kalau begitu, awali dan akhiri pidato saudara dengan ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik Kiai, saya pasti akan melaksanakannya. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan selalu melindungi orang-orang yang berada dalam kebenaran. Baiklah Kiai, jika demikian saya mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata yang ada di Indonesia, saudara-saudara, wong-wong kampung Surabaya, arek-arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini antara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet
yang memberikan satu ancaman kepada kita semuanya. Kita diwajibkan dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Kita harus lawan, saudara-saudara. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Syahid membela negeriku, Bud. Tidak bagus. Kamu harus menemaniku. Kau masih belum setoran hafalan kan? Pisang goreng tadi belum kita makan. Jangan kau pergi mendahuluiku. Waktuku sepertinya sudah tidak lama. Sampaikan salam ke keluargaku, teman-teman kita, dan sampaikan salamku kepada Pak Kiai. Tidak, Gus, tidak. Ceritakan ini pada generasi setelah kita, Bud. Aku yakin perjuanganku tidak sia-sia. Tentara Inggris mengerahkan 30.000 infanteri, sejumlah pesawat terbang dan tank untuk membombardir kota Surabaya. Semangat jihad tak bisa dibendung, ditembak 1 muncul 10, ditembak 10 muncul 100, dan ditembak 100 muncul 1000. Seolah tak ada habisnya tentara Pakistan dan India membela Indonesia karena mengetahui lawannya sudah tersebut. Takbir Allahu Akbar. Perang berjalan 3 pekan, kota Surabaya luluh lantah. Pihak sekutu kehilangan 2 jenderal dan 2.000 pasukan terbaiknya, dan pihak Indonesia telah kehilangan 60.000 jiwa. Mereka menjadi syuhada-syuhada bangsa pengharum bumi persada Indonesia. Pertempuran hebat yang membuka lebar mata dunia internasional bahwa Indonesia gigih memperjuangkan kemerdekaannya. Maka Belanda diwajibkan melakukan perundingan damai bukan dengan cara agresi berasal dari resolusi jihad. Jiwa dan semangat rakyat Indonesia khususnya di kota Surabaya telah mampu buktikan dan meyakinkan dunia bahwa bangsa Indonesia benar-benar telah merdeka, bukan kemerdekaan pemberian bangsa asing. Baiklah, itulah drama dari kami. Panitia Putra menampilkan sebuah drama yakni resolusi jihad. Bagaimana, seru? Seru tidak? Seru? Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Baiklah, demikian dari kami. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! NKRI! Bela Kiai! Allahu Akbar!